Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar sahabat saya? Kali ini kita akan membuat tutorial untuk membuat akun di Okta ID. Gimana suasana hati kita hari ini? Apakah happy trading, happy profit? Kita harus selalu happy ya agar profit mengikuti, karena psikologi itu sangat-sangat penting jika dibandingkan dengan teknikal ataupun fundamental, tapi kadang orang tidak berpikir sejauh itu. Oke ya, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuka akun di Okta ID, yaitu kita langsung masuk ke webnya langsung aja. Kenapa nggak langsung di aplikasinya ini? Ini aplikasinya juga perlu kawan-kawan install ya, biar mempermudah kita nanti saat kita melakukan transaksi, misalnya mau depo atau mau WD, kita langsung di brokernya di aplikasi ini. Tapi karena kita di sini mau buat akun demo, kita langsung masuk ke webnya saja. Kenapa kita buka akunnya nggak di aplikasi langsung, malah di webnya? Karena kalau kita di webnya, kita bisa menentukan berapa saldo demo kita pertama kali. Jadi kita bisa tentukan. Sedangkan kalau kita langsung di aplikasinya, kita sudah otomatis dari sistem dikasih saldo demo itu $5.000. Jadi bagusnya kita isi saldo demo kita sesuai dengan rencana trading kita nanti di akun real. Baik, kita buka di akunnya ya, sini. Buka akunnya di web ini. Oke, kita klik. Oke, ini kita udah masuk ke webnya. Ini kawan-kawan catat, My Okta ID Open Account Demo. Ya, pastikan webnya ini. Kemudian kita ini baca dari atas. Jadi akun yang kita buka ini bisa kita akses untuk trading di Okta MT4 ya, maksudnya ini di aplikasi yang udah kita install yang tadi saya tunjuk di awal, atau bisa juga langsung di MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 4 ini biasanya platform lain pun, broker lain pun juga memakai. Kalau ini Okta MT4 ini spesial punya Okta ya. Nah, oke, ini tanpa swipe. Di sini ada bahasa mau pakai swipe atau enggak. Kalau pakai swipe, kalau misalnya dana kita menginap, misalnya kita trading tapi enggak close di hari tersebut, enggak TP atau enggak di close di hari tersebut ya. Ketika mengendap, transaksi kita mengendap, maka akan dikenakan biaya, kena charge. Jadi kita baiknya pilih yang tanpa swipe. Pilih yang syariah. Kemudian mata uangnya kita bisa pilih, karena ini demo kayaknya kita harus pilih yang USD aja. Kalau di real kayaknya baru ada pilihan. Kemudian untuk leverage-nya kita pakai leverage yang 1:500. Karena di sini pilihan tertingginya 1:500, maka kita ambil 1:500. Jika misalnya ada yang 1:1000, kita, kalau menurut saya ambil yang 1:1000 aja, karena itu pengaruh di ketahanan modal kita nanti. Nah, sedangkan balance kita isi dengan berapa rencana kawan-kawan nanti depo. Kalau saya bikin di terendah aja 250. Sebenarnya ini bisa kita bikin $50 bisa. Cuma saya bikinnya 250 karena menyesuaikan dengan money management saya. Ketika saya dengan balance 250 itu sama dengan balance 50 di broker yang lain dengan OP 0,10 kalau di Okta ID. Kalau di broker yang saya pakai sekarang tuh $50 udah bisa untuk 0,01 ya. Money management saya seperti itu. Karena kalau di yang biasa saya transaksikan 50 itu untuk 0,01, di sini kan harus 0,10 minimal lotnya. Jadi kita isi dengan $250. Oke, udah siap ya. Nah, sebelum kita klik buka akun, kita bisa pastikan lagi ada keterangan di sini. Untuk sebagai tambahan wawasan kita ya, ada istilah rebate. Rebate ini angka nominal yang dikembalikan, tingkat pengembalian yang dikasih ke kita ketika kita ada open posisi demo atau real. Tapi itu kalau maaf bukan demo atau real. Ini apa namanya?
berlakunya di akun real ya. Jadi kita mau profit mau loss, kalau kita ada transaksi itu ada perhitungan khususnya. Biasanya bisa masuk ke akun kita atau masuk ke rekening kita sesuai dengan pilihan kita, mau setiap minggu dibayarkan atau cenderung diendapkan. Ketika kita menginginkan baru bisa kita tarik. Oke, kemudian leverage tadi ya, yang kita pilih 1:500. Kemudian trade dan menang itu istilah iklan aja dari mereka ya. Kurs tetap, oke. Di Okta ID ini kemarin saya udah sempat chat sama CS Okta ID menanyakan kurs tetap. Nah, kurs tetap ini apakah wajib di ini ya, di broker Okta ID? Ternyata bisa juga kita pilih untuk yang tidak tetap, yang floating ya, kurs floating. Itu kita bisa pilih. Kalau saya sendiri secara pribadi lebih pilih yang floating, karena kalau saya profit tentunya hasilnya lebih besar daripada yang 10. Tapi 10.000 maksudnya ya. Tapi kalau kawan-kawan masih belum mahir di trading, sebaiknya tetap yang 10.000 aja, karena deponya lebih ringan. Kalau saya biasanya lebih suka yang floating, karena saya ini pasti profit ya, metode yang saya pakai udah pasti profit. Nah, cara-caranya nanti bisa kawan-kawan lihat di video-video saya yang lain. Walaupun profitnya nggak besar, bagi saya tuh besar ya, karena kurang lebih 10% sebulan tuh udah cukup ideal. Kalau kita bandingin dengan kita investasi di tempat lain, resiko tinggi, tentunya hasil tinggi, resiko tinggi. Nah, kita tergantung kita mau yang mana yang nyaman. Kalau saya cenderung cari amannya. Sebisa mungkin trading saya nggak ada lossnya, pasti profit walaupun kecil mungkin bagi kawan-kawan ya. Kalau bagi saya itu udah saya sangat syukuri, saya anggapnya besar. Emang besar sih kalau segitu. Modal $50 dapat $5 sebulan tuh udah termasuk besar. Itu karena kemarin kena floating hampir 2 minggu. Berarti itu hitung-hitung cuma 2 minggu sebenarnya dapat $5. Oke ya, tanpa panjang lebar lagi kita langsung buka akun. Oke, kita sudah klik. Oke, akun kita sudah berhasil dibuka. Nah, ini kita buka dulu ini biar kita nampak. Oke, langsung kita copy, kita simpan, atau mau dicatat juga boleh. Kalau saya lebih suka di copy semua, terus saya salin, saya simpan di catatan saya di sini. Oke, nanti kita login soalnya menggunakan ini ya. Oke, taruh sini dulu. Oke, kita langsung ke MetaTrader 4. Kalau di sini kita bukan masuk ke aplikasi, ini masuknya di MetaTrader berbentuk web ya. Kita langsung ke aplikasinya saja karena kita udah punya. Nah, ini aplikasinya MetaTrader 4 saya udah install, MetaTrader 5 saya juga punya. Broker saya juga nggak hanya pakai Okta ID saya malah belum pernah di real, karena dananya harus cukup besar, untuk latihan kurang tepat. Saya bagus di broker yang lain yang lotnya bisa kecil, jadi dengan modal misalnya $1.000 udah bisa berapa kali klik, udah cukup lumayan. Oke ya, kita langsung buka MetaTrader 4. Oke, kita klik ini tanda plus untuk menghubungkan akun yang sudah kita buat barusan. Oke, apakah ini ada pilihan mau buka akun demo atau masuk ke akun yang sudah ada? Kalau buka akun demo berarti buka akunnya di MT4 ya, bukan di broker yang sudah kita tunjuk tadi. Sedangkan kita kan sudah membuka, jadi kita langsung buka di akun yang sudah ada, pilih yang ini. Nah, kita pastikan lagi, kita buka catatan kita tadi. Oke, nah ini servernya Okta ID Investama ini ya. Kita copy. Oke, kita copy, salin, paste di sini. Oke, ini ya, klik. Nah, loginnya kita lihat lagi berapa kode loginnya. Loginnya ini ya. Oke, salin, masukkan ke sini, tempel. Kata kuncinya kita lihat
Kata kuncinya ini ya, kopi, tempel. Oke, daftar. Kata kuncinya kita simpan aja tadi ya. Nah ini kita simpan aja ya, karena ini demo nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak disimpan, nanti setiap login kita harus input ulang. Kita simpan aja ya biar gampang. Oke. Nah ini kita sudah terhubung. Akun yang kita buka tadi dengan saldo 250 USD sudah kita sambungkan dengan MetaTrader, di mana tempat kita akan melakukan transaksi trading. Oke, kita lihat ini hari Sabtu ya, jadi marketnya tutup nih, nggak ada yang pergerakan lagi, udah close nih saldo kita ini. Oke ya. Nah untuk menu-menunya penggunaan MetaTrader 4 di sini. Nah simbol ini untuk tempat kita melihat mata uang. Misalnya kita mau menambah mata uang, pasangan mata uang ya, pairnya. Misalnya di sini kan terdaftarnya berapa pair ya. Kita bisa menambah di ini, di tanda plus nih. Ini bisa kita ambil mau yang forex, mau yang indeks atau yang metals. Ini ada gold, ada ini ya, silver, ini XAU USD. XAU USD itu untuk perdagangan emas sama USD. Kalau ini XAG USD ini silver. Forex misalnya, nah yang masih tercantum di sini ini berarti dia belum masuk di halaman utama tadi. Bisa kita tambahkan misalnya CAD/CP, tinggal kita klik. Oke, udah hilang dari sini kan, berarti dia udah masuk ke halaman utama. Oke ya. Misalnya kita mau nambah lagi, berarti kayak gini. Forex apa yang belum, pasangan mata uang apa yang belum, jadi yang belum masuk ke halaman utama, misalnya AUD CHF. Oke, kalau udah kita balik pencet ini. Oke, nih udah masuk ya AUD CHF, nih barusan kita masukin, nih udah masuk ke sini. Kemudian untuk menu yang kedua nih, ini untuk melihat candlenya ya. Untuk settingan waktunya di sini, ini kan H4, ini berarti untuk trend candle per 4 jam. Ini kita lihat, ini mingguan, ini per bulan, ini harian, ini per 4 jam, ini per 1 jam, ini 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit. Biasanya yang saya pakai ini, mulai saya lihat dari harian, 4 jam dan sampai 1 menit. Sebenarnya kalau scalping kita bisa 30 menit ke bawah, 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit. Tapi untuk berjaga-jaga, namanya trading tuh pasti ada resikonya. Jadi saya untuk mengcover, untuk meminimalisir resiko, saya lihat time frame yang lain juga. Bukan berarti metode saya bukan scalping, bukan. Saya tetap scalping dengan prioritas melihat 30 sampai 1 menit. Tetapi untuk yang 1 jam hingga mingguan itu saya untuk memastikan lagi biar pasti untung. Walaupun nanti harus 1 minggu mengendap misalnya, untuk berjaga-jaga, takutnya ada human error atau memang pergerakan market yang tidak terduga. Karena di sini kita murni pakai teknikal tanpa fundamental ya. Fundamental jarang, kadang ya baca, kadang enggak, tapi saya lebih fokus ke teknikal. Kemudian di sini ini untuk melihat saldo kita. Yang ini keempat, ini juga untuk melihat saldo kita, selain juga melihat histori OP kita, karena ini akun baru jadi belum nampak nih ya, nih belum nampak nih. Kita bisa pilih mau menampilkan berapa lama terakhir ya, cukup jelas ya. Oke
Yang ini beritanya nggak ada karena hari libur. Oke. Nah, ini kita mau menampilkan history itu dari berdasarkan waktu order atau berdasarkan simbolnya atau dari nilai profitnya. Jadi nanti kawan-kawan bisa mencoba semua ya. Nah, ini simbolnya ini kita bisa pakai juga untuk melihat pair mata uang seperti yang di halaman ini tadi. Seperti yang ini. Tapi kalau ini kan lebih jelas detail, nampak berapa pergerakan harganya. Kalau di menu yang ini itu hanya tampil mata uangnya aja tanpa ada nominal angka pergerakan marketnya. Oke ya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Oh, ini misalnya ini ya, ini untuk menu kita kalau mau pakai indikator. Karena kita anak teknikal, kita tidak perlu pakai indikator ya. Kita udah cukup menguasai dengan ilmu candle. Nah, ini ada logo plus. Ini apa fungsinya? Ini berfungsi ya kawan-kawan. Ini bisa kita pakai untuk melihat harga seperti ini. Kalau kita pencet seperti ini. Nih. Jadi candle ini misalnya candle merah ini yang terakhir merah. Ini harga tertingginya berapa? Harga penutupannya. Bukan harga penutupan, harga tertinggi yang dicapai. Iya. Kita lihat di mana ini. Di sini ya. Oke. Dia di harga 0.92792. Jadi untuk jadikan alat bantu ya saat kita trading. Oke, saya rasa cukup seperti itu ya kawan-kawan. Jika ada yang ditanyakan bisa berkomentar. Nah, saya ucapkan terima kasih lagi untuk sahabat saya yang udah request video ini. Video ini saya buat spesial ya untuk sahabat saya ini yang selalu peduli dengan kehidupan saya. Oke, makasih. Sampai jumpa. Selalu jaga suasana hati agar profit mengikuti. Bye bye.